Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Kamis. Tahu kamu kelebihan hari Kamis? Hari Kamis hari Allah menugaskan malaikat membuat laporan mingguan. Ya, laporan mingguan. Nanti kita akan cerita. Pertama sekali kita ucapkan kata-kata penghormatan at-tahiyya wa ta'zim kepada ayah kita, guru kita, kepala aliyah dan kepala sanawiyah, dan ayah guru yang disayangi, terutama yang ada di Masjid Darul Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua Apa tanda orang ikhlas? Apa tandanya? Tidak malas. Tidak Ikhlas itu bergiat untuk Allah. Bekerja beribadat untuk Allah. Dia tidak pernah Kalau satu hari kau malas, tandanya ikhlas kau kurang. Allahumma ja'alna minal mukhlasin wal mukhlisin. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Oke. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagai yang dikatakan tadi, hari ini hari Kamis. Ingat ya, hari Kamis itu hari istimewa mingguan. Ada dua yang istimewa dalam satu minggu, Kamis dan Senin. Ada dua. Jumat itu lain lagi. Jumat itu hari raya mingguan. Ini hari raya, hari mulia mingguan, dua kali seminggu, Kamis dan ataupun Senin dan apa istimewanya? Istimewanya laporan amalan hamba dilaporkan laporan mingguan setiap minggu dua kali, kemudian setiap hari dua kali pula. Setiap hari dua kali, setiap minggu dua kali, Senin dan Kamis. Setiap hari dua kali, kapan tuh? Subuh, asar, Masya Allah. Kalau satu yang jawab. Setiap hari dilaporkan amalmu, amal manusia, dua kali, subuh, asar. Dan Allah menanya malaikat yang bertugas di siang hari, dia naik waktu malam, waktu sore. Yang bertugas di malam, naik di waktu pagi. Pertukarannya waktu subuh dan asar. Tukar shift, tukar giliran, tukar tugas. Oke? Jadi pas naik malaikat yang kerja di malam tadi, naik sekarang, nanti Allah menanya, malaikat, bagaimana kamu tinggalkan hambaku tadi, katanya. Kata malaikat, kami tinggalkan mereka sedang sholat, mereka bersolat. Alhamdulillah. Kaifa taraktum ibadi? Coba. Kaifa taraktum ibadi? Macam mana kamu meninggalkan hambaku itu? Kata Allah. Padahal Allah lebih tahu. Kenapa ditanya lagi? Tandanya perhatiannya besar kepada hambanya. Perhatiannya dan tandanya kamu mesti ngambil berat. Mesti peduli. Mementingkan. Jangan di waktu subuh tidak sholat berjamaah. Jangan di waktu asar tidak sholat berjamaah. Karena Allah menanya petugas. Kaifa taraktum ibadi, katanya. Bagaimana kamu tinggalkan hambaku tadi? Santri putra Darul Ikhlas. Kata malaikat, kami tinggalkan mereka sholat. Kami dapati mereka sholat.
Subhanallah. Jadi kapan laporan itu dilakukan, laporan harian? Waktu subuh dan asar dan subuh. Malaikat yang bertugas malam datang waktu asar. Malaikat yang bertugas siang naik di waktu asar. Malaikat yang bertugas malam naik di waktu subuh. Malaikat yang bertugas siang datang waktu subuh. Jadi kalau 24 jam siang malam bersama malaikat, subhanallah. Itulah kekasih Allah. Oke. Jadi berapa kali laporan dibuat? 2 kali sehari dan 2 kali seminggu. Pastikan laporanmu itu isinya baik. Isinya apa? Rajin belajar, datang tepat waktu, rajin diskusi, rajin sholat berjamaah, rajin datang ke masjid. Sebaik-baik yang datang ke masjid, datang sebelum azan. Datang? Minggu lalu Buya cerita, ada pondok baru di Pasaman. Mereka bangunnya jam 4. Jam 4 wajib tahajud, santri dan muallim. Guru dan santri wajib tahajud. Wajib? Di mana? Di Pasaman. Pesantren Al-Ibrahimi namanya. Wajib bahasa Inggris, wajib bahasa Arab, wajib hafal Quran, sejuz, kelas 1, kelas 2, masing-masing sejuz. Tamat kelas 6, dah 6 juz ada Quran di dadanya. Kalau di sini tidak digerakkan untuk tahajud jam 4, kau sendiri bergerak. Mana yang bagus, digerakkan atau bergerak sendiri? Otomatis selamanya ya. Kalau kami di Purba dulu, Buya dulu pondoknya di mana? Mustafawiyah. Ada kawan-kawan yang bangun tengah 2, ada yang pukul 2, ada yang... Subhanallah. Sejam sebelum subuh tuh bangun sudah. Sebelum azan, sudah ada di masjid. Alhamdulillah. Itu mukadimah saja tadi ya. Kita nak cerita sedikit tentang Isra Mi'raj. Itu pun bukan cerita Isra Mi'rajnya. Cerita Isra Mi'raj kamu udah banyak dengar. Dari kecil udah dengar. Ya. Isra itu apa artinya? Berjalan di malam hari. Dari mana diambil? Asra, coba bilang. Yusri. Isra'an. Asra. Yusri. Isra'an. Asra fi'il ma. Yusri. Isra. Masdar. Asra fi'il. Yusri. Adong si Yusri san. Majamah. Masya Allah. Alat siabu. Yusri fi'il. Mudhari. Isra. Masdar. Af'ala yuf'ilu. If'alan. Sulasi apa tuh? Sulasi apa? Sulasi mazid 1. Pelajaran kelas berapa tuh? Kelas 2. Kelas 2 sudah tahu patutnya. Kelas 1 belum tahu lagi. Kelas 1 bukunya Amsilah Jadidah, buku Sorof. Ini cerita Sorof ini, lihat. Ilmu Sorof. Baik. Yang mau dibicarakan sedikit ayat Isra. Apa? Dalam Quran ada surah Al-Isra. Juz berapa? Juz 15. Awal juz 15. Sebelumnya itu surat An-Nahl. Al-Isra awal juz 15. Juz 14 surat An-Nahl. Juz 16 surah apa? Al-Kahfi. Masya Allah. Allahu Akbar. Sini belum bunyi lagi.
Juz ke-14 sebelum surah Al-Isra tadi surah apa? An-Nahl. Nahl artinya lebah. Apa? Lebah. Al-Isra juz 15, juz 16 Al-Kahfi. Apa arti Kahfi? Gua. Baik. Subhanalladzi asra. Coba. Subhanalladzi asra Bi'abdihi laila. bi'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Minal masjidil haram. Masjidil haram Ilal masjidil aqsa. ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna Linuriyahu min ayatina. yuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Yang mau dibahas subhana dulu. Apa? Nah, kita melihat segi bahasanya dan segi maksudnya. Subhanalladzi sama dengan subhanallah. Sama dengan? Sama dengan subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim. Banyak dalam Quran subhana. Ada yang berbentuk masdar, ada yang berbentuk fi'il madhi yusabbihu, ada yang berbentuk fi'il madhi sabbaha, ada yang berbentuk fi'il amr sabbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih itu fi'il amr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih fi'il. Jadi dalam Quran kalimah sabbah yusabbihu banyak didapati berbentuk fi'il madhi, mudhari, amar, masdar. Oke. Sabbih bertasbihlah. Kalau subhana itu i'rabnya bisa kelas 6. Apa i'rab subhana? Biasanya usabbihu subhana. I'rabnya masdar. Daripada usabbihu atau nusabbihu. Baik. Kami bertasbih. Kami Tasbih. kita wajib bertasbih. Dan kita bertasbih siang malam pagi sore lebih 100 satu hari. Banyaknya. Lebih. Tapi kan kadang kau tak ingat. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tasbih. Subhanarabbil azimi wa bihamdih. Itu Tasbih. Subhanarabbil a'la wa bihamdih. Itu Tasbih. tasbih. Subhanarabbil azim dibaca waktu ruku. Subhanarabbil a'la dibaca sujud. Baik. Yang jelasnya subhanalladzi, subhana itu masdar, asalnya usabbihu subhana. Aku bertasbih mensucikan Allah. Kemudian tasbih ini selama ini kamu tahu maknanya apa? Subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Apa artinya? Allah itu bersih dan suci daripada sifat yang tak baik. Sifat yang? Dari sifat-sifat kekurangan. Tidak ada sifat yang tak baik bagi Allah. Semuanya apa? Walillahi, coba. Walillahi Al-asma'ul husna. al-asma'ul husna. Allah mempunyai Mempunyai al-asma'ul husna. al-asma'ul husna. Kamu baca seminggu sekali setiap hari? Hari apa? Hari Sabtu. Wajib dibaca di Darul. Putra-putri membaca Al-Asmaul Husna setiap Sabtu pagi. Subhana, maha suci Allah. Artinya apa? Maha suci Allah pada segala kekurangan. Manusia sebelum dijadikan, sebelum diciptakan, berbentuk roh, itu sudah dikumpulkan tuh.
Nabi Adam pun belum lahir lagi. Belum lahir, belum dijadikan. Belum? Dijadikan. Nabi Adam pun masih belum ada. Nah, ada keterangannya dalam surah Al-A'raf tentang manusia dikumpulkan di alam roh. Di alam apa namanya? Dalam ruh. Ayat 172 halaman 173. Cantik nomornya. 172. Nah, ayat 172 suratul A'raf halaman 173 mengatakan manusia sebelum Adam lahir, Adam lahir lagi. Sebelum Adam diciptakan ya. Sebelum Adam muncul arwah atau roh Adam dan semua anak Adam dikumpulkan Allah di alam roh namanya. Alam ada namanya alam roh. Di sana Allah menanya roh manusia satu pertanyaan. Pertanyaannya alastu bi rabbikum. Coba bilang. Alastu bi rabbikum. Alastu itu bilang apa tuh? Hah? Fi'il madhi kata Abang Fa. Dia asalnya laisa. Apa asalnya? Laisa tambah ana. Laisa plus ana jadi lastu. Kalau laisa plus anta, lasta. Kalau laisa plus antum, laisa laisu. Coba. Laisata. Lasna. Lastuma lastum. Lasti lastuma. Lastunna. Lastu. Lasna. Masya Allah. Alastu bi rabbikum kata Allah. Bukankah aku ini Rabb kalian? Allah menanya siapa? Ruh manusia. Manusia serentak menjawab bala. Apa jawabannya? Bala syahidna. Bala? Betul lah ya Allah. Kami ini mengakui, mengimani, meyakini Engkau lah Rabb. Kami ini abdun. Kita ini abdun. Allah itu Rabb. Rabbuna. Oke. Jadi tidak ada yang oposisi di sana. Tidak ada yang membantah. Di alam roh semua 100% mengatakan bala syahidina. Betullah Engkau Rabb kami meyakini, menyaksikan, mengimani. Itu satu. Di alam roh semua umat manusia tidak ada yang tak Islam. Tidak ada. Semua mengakui Islam itu apa artinya? Tunduk patuh. Apa arti Islam? Tunduk patuh. Kalau iman, percaya. Nah, patuh dan percaya. Kalau azan berkumandang Allah Akbar, kalau dia Islam, dia mesti datang menghadiri panggilan Allah. Baik. Sejak dari alam roh manusia semua percaya kepada Allah. Kemudian sebelum kau lahir, kau berada di alam apa namanya? Alam janin namanya. Nah, alam janin. Janin itu bahasa Arab. Alam itu bahasa Arab. Kemudian pas keluar dari rahim ibu masing-masing, sudah ada bekal. Ada? Apa itu bekal? Modal. Modal untuk beriman kepada Allah. Namanya fitrah. Apa namanya? Nah, fitrah ini disebut dalam surah Ar-Rum. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Disebut dalam surah apa tadi? Surah Ar-Rum. Kalau kamu buka Quran nanti baru kamu boleh lihat fitrah. Ar-Rum ini sesudah Ankabut. Ayatnya bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30. Surah Ar-Rum. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim
Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Manusia dikasih bekal, dikasih modal untuk beriman kepada Allah. Di alam roh sudah beriman. Semuanya. Pas lahir beriman. Beriman. Apa namanya? Fitrah. Siapa yang ngasih iman nih? Allah. Dah dikasihnya kau bekal untuk mengimani Allah. Disuruh ayah dan ibu menjaganya. Disuruh ayah dan ibu Menjaganya. ini mana fitrah, maha suci Allah. Tidak mungkin orang tua tak baik kalau dia menjaga fitrah. Tidak mungkin orang tua tak baik kalau dia ingat janji di alam roh bahwa Allah itu Rabb. Bala syahidna. Kenapa? Kenapa? Kadang-kadang masuk pondok, masuk darul, tapi tidak menjadi. Padahal asalnya baik, tiba-tiba tak mau baik. Kenapa? Dan menjadi karena tidak dijaga. Tidak? Tidak dijaga. Ingat cerita anak SD yang dia pergi sembahyang subuh dengan siapa? Kakek. Kakek tetangga kan? Itu yang fitrahnya terjaga. Dijaga. Terjaga. Kelas 4 SD, kelas 3, kelas 4 SD. Ayahnya tidak pergi ke masjid. Ayahnya tidak menjaga fitrah. Nah, kamu diantar ke Darul Ikhlas ini untuk menjaga fitrah. Apa dari fitrah? Modal beriman kepada Allah. Kamu mesti paham. Ada Qur'annya, ada ayatnya, ada hadisnya. Hadisnya, kullu mauludin, coba. Kullu mauludin Yuladu. yuladu Alal fitrah. alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir, Setiap anak yang baru lahir dilahirkan dilahirkan mengikut fitrah. mengikut fitrah. Ada modal untuk beriman kepada Allah. Milih balanjo iman untuk mengimani Allah. Tapi kadang-kadang bila sudah jatuh kepada pangkuan ayah ibu, kadang-kadang tidak dijaga. Kadang ayah ibu pun tidak tahu. Ayah ibu pun tidak menjaga fitrah. Subhanallah, maha suci Allah, tidak mungkin kamu tidak baik. Kalau kamu tak baik, berarti ada yang salah dalam dirimu, dalam pendidikanmu, dalam keluargamu. Dah diantar ke darul untuk menjaga fitrah, masih lari lagi. Maunya ingat tuh ya, maha suci Allah bahwa manusia dijadikan dalam keadaan suci bersih, dikasih bekal, dikasih kekuatan untuk dijaga ini, untuk dijaga. Ada cerita, jangan lihat cerita seorang anak tidak dengar cakap ayahnya, bandel, degil itu cakap mana? Cakap Malaysia lah, apalagi. Dogil bahasa Mandailing, bahasa Melayu Malaysia, degil. Anak itu degil, tidak dengar cakap orang tua. Lalu ini di zaman Umar bin Khattab ini. Zaman siapa? Umar bin Khattab. Ayah pergi melapor kepada Umar. Umar, tolong dulu kasih nasihat anakku ini. Dogilan, degil sangat anakku ini. Umar pun panggil. Umar pun bertazkirah untuk anak agar taat kepada. Sesudah anak itu mendengar ceramah Umar, anak sudah faham. Anak itu bertanya, pintar anak ini, macam kamu ini adalah pintarnya. Umar, saya ada pertanyaan. Amirul Mukminin, saya ingin bertanya. Silakan, kata. Tadi Khalifah sudah menerangkan tugas anak kepada ayah. Saya ingin tahu apa tugas ayah terhadap anak. Untuk menjaga fitrah tadi, kata Umar ada 3. Tugas ayah kepada anak ada 3. Lian. Kopi. Kamera.
Ada berapa? Tugas ayah kepada anak? 3. Satu katanya memilih ibunya. Sebelum kawin. Pilih jol isi inangna. Mestilah mukminah salihah. Wanita yang kata Umar bin Khattab, pilih bakal ibu anak ini. Bahasa Arabnya antantak ya ummah. Yang kedua, kasih nama yang baik. Saudara. Ahmad Hussein. Masya Allah. Ahmad Hussein. Ahmad sama dengan Ahmad. Ini pun Ahmad. Nomor 1, pilih calon ibu. Ini sebelum kah? Pilih tampang. Pilih benih. Jangan salah benih. Yang kedua, kasih nama yang baik. Yang ketiga, ayah wajib mengajar anaknya Al-Quran. Antantak ya ummah, wa antuh sinasmah, wa antuh alimul kitab. Oke? Sesudah disampaikan Umar yang tiga ini, anak tadi ngomong, Umar, 3 tidak ada sama ayahku. Apa katanya? Kosong. Ibuku bukan yang terbaik. Namaku si Kumbang. Kumbang. Si Kumbang. Kemudian ayahku tidak pernah mengajar aku Al-Quran. Kata siapa? Maka kata Umar kepada si ayah, bagi hoda ini ya. Kamu dengar tak? Kamu sudah mendurhakai anak. Sebelum anakku mendurhakaimu. Kamu telah durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada. Nah, jadi kamu datang ke sini untuk menjaga fitrah itulah. Subhanallah, Maha Suci Allah, kamu baik asal kejadiannya. Guru-guru, umi guru di sini baik, insya Allah. Macam mana supaya kamu baik? Itulah berusaha lah ya. Tidak mungkin kamu tak baik. Sampai kelas 6 di sini, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6, tiba-tiba tak baik, contohnya lah. Tapi mudah-mudahan semua baik. Berarti kamu tidak menjaga fitrah yang diciptakan Allah. Surah apa tadi? Surah Ar-Rum ayat 37. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Jagalah fitrah suci yang dijadikan Allah. Allah itu tidak ada yang tak baik. Semua sifatnya baik. Tinggal lebih kenapa orang itu tak baik? Dia tidak menjaga fitrah. Sudah dikasih modal untuk beriman kepada Allah, untuk meyakini Allah sejak dari alam roh lagi, tiba-tiba modal tadi hilang. Hilang. Mudah-mudahan kamu dijaga Allah lah ya. Sebagai penutup, kita baca tasbih subhanallah bihamdi 10 kali. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.